Assalamualaikum, kembali lagi di channel Manhwa Komik. Ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Sebelum dimulai ceritanya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar admin tetap semangat uploadnya. Kelelawar monster yang terbang di atas langit. Selama periode yang disebut bencana besar Seoul, semua klan hunter di dalam kota langsung meresponnya. Pemimpin Hwang Geong Ryong juga berada di para hunter tersebut. Berkat kerja keras para hunter sepertinya, Korea Selatan mampu bertahan dari bencana invasi tersebut. Seharusnya ini sudah cukup. Dan berkata, kita telah melakukan yang terbaik. Kita telah bertahan semampu kita. Dan pemimpin pun bangga, kalian semua adalah hero yang telah menyelamatkan kehancuran. Para pemerintah tersebut pun menyebut para hunter yang melawan penjajah disebut hero. Namun mereka yang menerima titel hero seperti biasa, tidak mendapat apapun selain titel mereka. Hwang pun kaget dengan adanya pasien di rumah sakit tersebut, karena pemulihan sihir itu tidak gratis. Dan Hwang pun berkata, bagaimana dengan dana pengobatan untuk para hunter? Aku tidak memenuhi syaratnya. Dan kejadian tersebut pun Hwang sudah muak dan datang ke Amerika, di mana para hunter diperlakukan baik. Aku mendapatkan bantuan mengalahkan para monster, menjalankan sebuah perusahaan dan muncul di TV. Dan begitulah Hwang sekarang menjadi orang yang sangat kaya dan disegani. Dan Choi pun berbincang dengan Hwang tersebut. Dan Hwang mengatakan tempat tinggal yang sangat mahal itu terdapat di Los Angeles. Hwang pun menyadari bahwa Choi masih sama seperti dulu, selalu pendiam. Orang seperti apa yang meninggalkan suratnya dan kemudian menghilang? Kau pergi untuk berlatih di Abyas. Para teman-teman tersebut pun sadar bahwa Choi sudah tergila-gila dengan latihan dan memutuskan untuk berlatih di Abyas. Beberapa orang pun menganggap Choi sudah mati karena belum pernah ada orang yang kembali dari Abyas. Mereka juga melakukan acara peringatan untuk Choi, dan betapa terkejutnya Hwang melihat nama Choi di daftar orang yang kembali dari Abyas. Dan Hwang pun ingin bertanya kepada Parker. Hwang belum sempat menanyakan hal mengapa dia berada di mobilmu. Dan Parker pun berkata, aku ingin membalas kebaikannya karena telah menyelamatkan hidupku. Kupikir kau membawanya ke kediaman Parker untuk mencemari nama baiknya atau semacamnya. Tapi tak kusangka ternyata untuk alasan yang sangat mulia. Hwang pun memaafkan Parker. Dan tibalah di Los Angeles, Amerika. Sang pengemudi tersebut pun mengubah arah rumah Parker ke arah rumah Hwang. Choi pun menyadari 30 tahun benar-benar telah berlalu. Banyak sekali benda yang tampak seperti mesin terbang. Kota yang disebut dengan kota malaikat yaitu Los Angeles. Klan para hunter yang ingin menjadi bagian dari klan itu. Dan mereka ingin melakukan bisnis dengan para hunter. Los Angeles pun menjadi kota dengan hunter terbanyak di dunia. Sungguh menyenangkan laporan dari FBI dan CIA. Jika tidak diperlakukan dengan baik, maka Hwang pun pergi ke negara lain dan mereka akan rugi. Choi pun heran mengapa ada rumah sebesar itu, seperti stadion Olimpiade. Parker pun berkata bahwa itu bangunan untuk para staf dan pegawaiku. Dan Los Angeles itu terlihat luas dan memiliki bangunan-bangunan yang sangat mewah. Dan Choi pun bertanya, sekarang apa itu?
Mereka adalah pemegang tiket untuk melihat Huang. Mereka ingin memintaku untuk memberi mereka kesempatan. Choi pun heran, kesempatan macam apa yang kau bicarakan? Huang pun menjawab, banyak jenisnya. Nanti akan aku jelaskan padamu selangkah demi selangkah. Dengan raut wajah Choi yang mendengar tentang hal itu yang dibicarakan oleh Huang. Huang pun menanyakan apakah tidak masalah kalau Huang mengambil seorang Choi kesempatan untuk melihat dragon Huang. Dan pengemudi pun menjawab bahwa harus berbulan-bulan untuk menemui dragon Huang. Tapi Richard Parker tidak masalah karena dia merupakan keluarga Parker. Dan juga Parker merasa kehilangan setahun hidupku tiap menitnya. Huang dan yang lain pun tiba di gedung yang sangat tinggi dan membawakan guru-guru terbaik pada Huang. Dan para pegawai tersebut pun kebingungan. Dan Huang menyuruhnya agar mereka harus mengajarkan semua itu padanya. Dan guru itu pun protes kepada Huang, apakah itu terlalu luas? Untuk apa Anda menanyakan ini? Dan Huang pun menanyakan soal nama tersebut dan langsung memecatnya di hadapan Huang. Dan Huang pun memberi alasan memecatnya karena mempekerjakan mereka butuh gaji yang sangat besar karena telah ditugaskan oleh Huang untuk melaksanakan perintah yang menantang dan semacamnya. Huang pun berkata, aku tidak membayarmu untuk membalas perkataanku. Dan Huang pun bertanya kepada karyawan lain apakah ingin membuat alasan lain seperti dia. Dan karyawan pun melaksanakan yang diperintah oleh Huang tersebut. Huang pun berkata kepada Choi bahwa sekarang kita bisa mempercepat waktu. Di dalam hati Choi pun berkata bahwa Huang benar-benar menjadi orang yang menyebalkan. Choi pun bertanya, bagaimana mungkin kau memecat seseorang karena satu kesalahan? Apakah kau tahu aku menggajinya seberapa banyak? Dan Huang pun menyuruh karyawan untuk mendekatinya dan bertanya tentang gaji yang didapati oleh karyawan tersebut. Dan Choi pun heran apa hubungannya gaji mereka dengan caramu memperlakukan mereka. Mereka akan mendapat gaji yang besar, tapi jika mereka membuat satu kesalahan, mereka akan dipecat. Mereka sudah tahu apa resikonya. Choi pun cukup kecewa dan Huang pun menerima karyawan lagi tersebut agar bisa bekerja dengannya. Huang pun berkata kepada Choi, apa kau benar-benar harus bersikap seperti ini? Dan Choi pun menjawab, sebagai clan master kami, kau harus menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Aku memiliki dalam studi artefak dan dungeon dari Universitas Stanford. Aku juga bekerja sebagai manajer untuk hunter rank A dan rank B. Dan Choi menanyakan, di SMA kurasa aku bisa melakukan bench, deadlift, dan 500 kilo squat sekali. Dan wanita tersebut pun akan memberikan penjelasan singkat tentang peristiwa yang terjadi 30 tahun terakhir di bumi kepada Choi. Dan Choi pun menjawab, wilayah yang dikuasai oleh konstelasi jahat adalah Cina, Korea Utara, Eropa, dan pertengahan Amerika Selatan. Wanita itu pun menjawab, lebih tepatnya timur laut Cina, sedangkan di Eropa yaitu Inggris dan sekitarnya, serta di Amerika Latin, Meksiko. Situasi invasi konstelasi jahat di timur laut Asia, Mei 2022, tempat kelahirannya Choi, Korea Selatan, tidak dikuasai oleh konstelasi jahat. Korea Selatan adalah salah satu negara yang bertarung dengan baik selama invasi berlangsung.
Namun setelah itu banyak hunter Korea yang pergi ke luar negeri. Amerika paling diuntungkan dari migrasi mereka. Choi pun menanyakan tentang Huang juga pergi selama periode itu dan menjawab, iya itu benar. Cukup sampai di sini dulu videonya. Next video admin bakal lanjutin ceritanya. Assalamualaikum.